rekan-rekan semua untuk memandu jalannya diskusi hari ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang mekanisme presentasinya. Yang pertama adalah kelompok 5 akan membahas materi implementasi dan dilanjutkan oleh kelompok 6 untuk membahas tentang kasus implementasinya. Dan setiap kelompok dibatasi 15-20 menit lalu dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan dari kelompok 5 bisa di-share screen agar bisa mengenalkan teman-teman kelompok 5. Sebelumnya izin bertanya apakah share screen-nya sudah terlihat? Izin menjawab, sudah. Baik. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan kelompok 5. Untuk kelompok 5 akan menjelaskan tentang nursing implementation. Mohon di next. Mohon maaf sebelumnya ini laptopnya agak nge-lag. Apa bisa dialihkan? Mohon maaf. Iya, bisa. Mohon ditunggu sebentar. Iya, baik. Terima kasih. Izin melanjutkan. Mohon di next. Izin untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 5. Yang pertama ada Evan Cizito, Faisa Salma Weka, Nurhalisa Nabila, Risti Diana Pangestu, S. Syafira Ayunda. Untuk rekan-rekan kelompok 5 dipersilahkan mempresentasikan Sebelumnya, berikut adalah tabel of content yang akan kita bahas pada diskusi sore ini. Yang pertama yaitu definition of nursing implementation, lalu yang kedua stage of nursing action, yang ketiga nursing implementation goals, yang keempat nursing implementation method, yang kelima nurse skill in nursing implementation, yang keenam types of nursing implementation according to Craven and Hindley 2000. Next slide please. Lalu yang ketujuh yaitu types of nursing implementation in practice. Lalu yang kedelapan guiding principle for nursing implementation. Dan yang terakhir kasus. Namun untuk poin 9 ini akan dibahas dengan kelompok 6. Next slide. Selanjutnya akan saya ambil alih. So the first topic is definition of nursing implementation. Next. According to Cozier and Snyder, 2010, nursing implementation is a phase where nurses carry out plans or intervention that have been implemented previously. According to NIC terminology, implementation consists of performing and documenting the specific actions used to implement the intervention. Nursing implementation. Before taking an action, the nurse must know the reasons why the action was carried out. Next. Ya, selanjutnya yaitu stage of nursing action. Next slide, please. Yang pertama yaitu preparation. Dalam tahap preparation ini, yang pertama ada review nursing actions identified at the planning stage, lalu yang kedua analyzing the knowledge and skills for nurses, lalu yang ketiga knowing the
complications of nursing action. Yang keempat, determine and prepare the necessary equipment. Yang kelima, prepare a conducive environment. Lalu yang terakhir, identify legal and ethical aspect. Next slide. Yang kedua yaitu intervention. Dalam intervention ini ada independent yang meliputi diagnostic action, lalu therapeutic action, educational action, lalu referring action. Lalu yang kedua yaitu interdependent. Dan yang ketiga yaitu dependent. Next slide. Lalu yang ketiga yaitu documentation. Dalam documentation ini meliputi yang pertama search-oriented records, lalu yang kedua problem-oriented records, dan yang terakhir computer-assist records. Next slide. Baik, selanjutnya akan saya ambil alih. Yang topik ketiga ada nursing implementation goals. Next slide. Goals of nursing implementation. Yang pertama ada implement the results of the nursing plan for further evaluation to find out health condition patient in a short period of time. Yaitu melaksanakan hasil rencana keperawatan yang digunakan sebagai evaluasi lebih lanjut agar kita bisa mengetahui tentang kondisi kesehatan pasien dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada maintaining endurance, yaitu menjaga daya tahan tubuh. Yang ketiga ada prevent complication atau mencegah komplikasi. Yang keempat ada find change in body system atau kita dapat menemukan perubahan dalam sistem tubuh. Yang kelima ada provide a comfortable environment for clients. Itu kita menyediakan lingkungan yang nyaman bagi klien. Dan yang terakhir ada implementation of doctor's message. Itu adalah implementasi pesan dokter. Next. Yang keempat ada nursing implementation method. Next. Nursing implementation best method. Yang pertama ada assist in active of daily living atau membantu aktivitas sehari-hari, yaitu bisa meliputi eating, dressing, bathing, brushing teeth, dan yang lain-lain. Yang kedua ada counseling. Counseling di sini bisa membantu klien menggunakan proses pemecahan masalah untuk menghadapi stres dan yang memfasilitasi hubungan interpersonal antar klien. Yang ketiga, counseling di sini itu dalam arti penyuluhan. Digunakan untuk menyajikan prinsip, prosedur, dan teknik perawat kesehatan yang tepat kepada klien, dan bisa digunakan juga untuk menginformasikan klien tentang status kesehatannya. Dan yang terakhir ada provide direct nursing care. Memberikan asuhan keperawatan secara langsung, yaitu agar mencapai tujuan terapeutik klien, perawat melakukan intervensi untuk mengurangi reaksi yang merugikan dengan menggunakan tindakan preventif dalam memberikan asuhan. Next slide. Next is nurse skills in nursing implementation. Nurse skills in nursing implementation. The first is cognitive skills. Cognitive skills include the application of thinking skills critical to the nursing process. The second is interpersonal skill. The skills are needed for action to take place effective nursing. And the third, psychomotor skills. Psychomotor skills require integrity between cognitive and motor activity. For example, when administering an injection, the nurse should understand anatomy and pharmacology cognitive. Next. Types of nursing implementation according to Craven and Hinley 2000. The first is cognitive implementation. Implementation that includes a teaching and education. The second is interpersonal implementation. Implementation relate to the coordination of activities by improving health service. And the third is technical implementation. Implementation which includes providing nursing care about the patient physical condition. Yang ketujuh ada types of nursing implementation in practice. Next.
Yang pertama ini ada independent implementation. Yang diperkuasai sendiri oleh perawat untuk membantu klien dalam memecahkan masalah sesuai kebutuhan. Misalnya itu membantu dalam memenuhi aktivitas kehidupan sehari-hari, memberikan perawatan diri, menyesuaikan posisi tidur, dan menciptakan lingkungan terapeutik, memberikan dorongan motivasi, pemenuhan kebutuhan psikososial spiritual, pengobatan alat invasif yang digunakan oleh klien, melakukan dokumentasi, dan lain-lain. Yang kedua ada interdependent atau collaborative implementation, yaitu kerjasama antara tim keperawatan atau dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter, misalnya itu dalam hal pemberian obat oral, obat injeksi, infus, kateter urin, selang nasogastrik, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada dependent implementation, yaitu tindakan keperawatan atas dasar rujukan dari profesi lain seperti ahli gizi, fisioterapis, psikolog, dan sebagainya, misalnya dalam hal pemberian nutrisi pada klien sesuai dengan diet yang telah dibuat oleh ahli gizi. Next. Yang ke-8 ada guiding principle for nursing implementation. Next. Ada 3 prinsip panduan implementasi keperawatan. Yang pertama itu berdasarkan respon klien, yang kedua itu berdasarkan hasil penelitian ilmu keperawatan, yang ketiga berdasarkan sumber yang digunakan, sesuai dengan tanggung jawab, yang kelima ada memahami dengan jelas pesan yang terkandung dalam intervensi keperawatan, yang keenam menekankan pada aspek pencegahan dan upaya peningkatan derajat kesehatan, yang ketujuh memberikan pendidikan, dukungan, dan bantuan, yang kedelapan ada holistik, yang kesembilan itu kerjasama dengan profesi lain, dan yang terakhir dokumentasi. Next. Ya baik, terima kasih rekan-rekan kelompok 5. Dilanjutkan presentasinya. Untuk rekan-rekan kelompok 6 bisa di-share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, sudah terlihat. Baik, di sini kelompok kami ingin menjelaskan mengenai kasus. Jadi, Mr. A, 57 years old, came to Respati Hospital because recently Mr. A complains of the difficulty getting to sleep. Mr. A also said that he often felt anxious because his work had built up, and he was worried that he would not be able to complete the work in the allotted time. Mr. A's wife also said Mr. A often delirious while sleeping. Mr. A also said that he often had nightmares. He also said that when he worked, he often felt sleepy, tired quickly, and couldn't focus on work. Mr. A looks pale, weak, and Mr. A's eyes big, look swollen. Mr. A also said his appetite had decreased. While eating, Mr. A complained of feeling full quickly, and Mr. A's weight has also decreased from 70 kg to 65 kg. At the time of the assessment, the temperature is 37.5 Celsius, respiratory rate-nya 26 kali per menit, height-nya 170 cm, terus pain-nya yaitu 50 kali per menit, and blood pressure-nya 100/70 mmHg.
Lalu pengkajian keperawatan. Nama perawatnya yaitu perawat X. Tanggal pengkajiannya yaitu 15 Maret 2022. Jam pengkajiannya yaitu pukul 8 pagi. Lalu biodata pasiennya, namanya Tuan A, usia 57 tahun, agamanya Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, status pernikahan menikah, suku Jawa, bangsa Indonesia, alamat Medan, diagnosa medisnya yaitu insomnia, waktu dan tanggal masuk rumah sakit yaitu pada jam 8 pagi, tanggal 15 Maret 2022. Lalu penanggung jawabnya yaitu namanya Ibu A, usianya 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, status pernikahan yaitu menikah, sukunya yaitu Jawa, bangsa Indonesia, alamatnya di Medan, dan hubungannya dengan klien yaitu istrinya. Lalu didapatkan tanda-tanda vital yaitu suhunya 37,5 derajat Celcius, respiratory rate-nya 26 kali per menit, tinggi badannya 170, berat badannya 65 kg, nadinya 50 kali per menit, dan tekanan darahnya 100/70 mmHg. Yang selanjutnya yaitu analisa data atas nama pasien Tuan A, umur 57 tahun. Untuk data yang pertama yaitu data subjeknya, Tuan A sering merasakan cemas karena pekerjaannya yang menumpuk dan ia khawatir tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Tuan A juga mengeluh sulit tidur, cepat lelah, dan tidak fokus dalam bekerja. Untuk data objektifnya, Tuan A terlihat pucat, lemas, dan kantung mata Tuan A terlihat membengkak. Untuk etiologinya, merasakan cemas dan khawatir, keluhan kesulitan tidur, keluhan cepat lelah dan tidak fokus, terlihat pucat dan lemas, kantung mata Tuan A terlihat membengkak. Untuk diagnosis keperawatannya yaitu ansietas. Next slide. Untuk data selanjutnya yaitu data subjeknya, Tuan A mengatakan nafsu makannya menurun, dan saat makan, Tuan A mengeluh cepat kenyang. Tuan A sering merasakan cemas dan khawatir tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Untuk data objektifnya, berat badan Tuan A juga menurun yang semulanya 70 kg menjadi 65 kg. Untuk etiologinya, nafsu makan menurun, cepat kenyang setelah makan, berat badan menurun, terdapat faktor stres sehingga menyebabkan keengganan untuk makan. Diagnosis keperawatannya yaitu defisit nutrisi. Next. Bisa di next. Untuk data selanjutnya yaitu data subjeknya, Tuan A mengeluh susah tidur. Istri Tuan A mengatakan bahwa Tuan A sering mengigau saat tidur. Tuan A mengatakan sering mengalami mimpi buruk. Untuk data objektifnya, Tuan A terlihat pucat, lemas, dan kantung mata terlihat membengkak. Untuk etiologinya, mengeluh sulit tidur, mengigau saat tidur dan mengalami mimpi buruk, merasakan cemas dan khawatir, pasien terlihat pucat dan lemas, kantung mata terlihat membengkak. Diagnosisnya yaitu gangguan pola tidur. Bisa di next. Untuk diagnosa keperawatannya, diketahui Tuan A mengalami ansietas, defisit nutrisi, gangguan pola tidur. Next. Oke, izin masuk sebelumnya. Selanjutnya adalah nursing intervention. Next. Yaitu perencanaan keperawatan dengan nama pasien Tuan A, umur 57 tahun. Diagnosis keperawatannya adalah ansietas. Tujuan dan kereta hasilnya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2x24 jam, tingkat ansietas menurun dengan kereta hasil yang pertama, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun. Yang kedua, perilaku gelisah menurun. Yang ketiga, pucat menurun. Yang keempat, konsentrasi membaik. Yang kelima adalah pola tidur membaik. Dengan rencana tindakannya adalah manajemen stres.
Yang pertama adalah observasi yang terdiri dari identifikasi tingkat stres, yang kedua identifikasi stresor. Yang kedua adalah terapeutik, melakukan reduksi ansietas dan memberikan waktu istirahat dan tidur yang cukup untuk mengembalikan tingkat energi. Yang ketiga adalah edukasi, anjurkan latihan fisik. Next. Untuk meningkatkan kesehatan biologis yang emosional selama 30 menit sekali seminggu. Lalu ajarkan teknik menurunkan stres, misalnya latihan pernapasan, massage, relaksasi progresif, imajinasi terbimbing, biofeedback, terapi sentuhan, terapi murotal, terapi musik, terapi humor, terapi tertawa, dan meditasi. Kemudian reduksi ansietas. Yang pertama adalah observasinya adalah monitor tanda-tanda ansietas verbal dan nonverbal. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi pemberian obat. Next. Kolaborasinya adalah pemberian obat anti-ansietas jika perlu. Yang kedua adalah diagnosanya defisit nutrisi. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, status nutrisi membaik dengan kelihatan hasil. Yang pertama, porsi makanan yang dihabiskan meningkat. Next. Perasaan cepat kenyang menurun, berat badan membaik, frekuensi makanan membaik, dan nafsu makan membaik. Sebelumnya, rencana tindakannya adalah manajemen nutrisi. Yang pertama observasi, identifikasi status nutrisi, kemudian monitor asupan makanan, monitor berat badan. Next. Selanjutnya adalah terapeutik, berikan asupan makanan, berikan suplemen makanan jika perlu. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Next. Kemudian diagnosis perawatan yang ketiga adalah gangguan pola tidur. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2x24 jam, pola tidur membaik dengan kelihatan hasil. Yang pertama, keluhan sulit tidur menurun. Yang kedua, keluhan tidak puas tidur menurun. Yang ketiga, keluhan istirahat tidak cukup menurun. Yang keempat, kemampuan beraktivitas meningkat. Dengan rencana tindakannya yaitu dukungan tidur. Yang pertama, observasi, identifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi faktor pengganggu tidur, identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur. Kemudian terapeutik, fasilitasi menghilangkan stres sebelum tidur. Kemudian edukasi, jelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur, dan anjurkan menghindari makanan atau minuman yang mengganggu tidur. Next. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ialah nursing implementasi. Setelah dilakukan perencanaan keperawatan, maka dilakukan implementasi keperawatan dengan tujuan melaksanakan hasil dari rencana keperawatan yang selanjutnya dievaluasi untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien dalam periode waktu yang singkat. Nah, untuk pasien Tuan A berumur 57 tahun ini, pada hari Selasa 15 Maret 2022 pukul 8 pagi, dilakukan tindakan memonitor tanda-tanda ansietas verbal dan nonverbal. Untuk respon subjektifnya, pasien merasakan cemas dan khawatir, sulit tidur, tidak fokus, dan nafsu makan menurun. Lalu untuk respon objektifnya, pasien terlihat pucat dan lemas dengan kantung mata membengkak. Next. Lalu Selasa 15 Maret 2022 pukul 8 pagi dilakukan tindakan mengidentifikasi tingkat stres dan mengidentifikasi tingkat stresor. Untuk respon subjektif yang dihasilkan ialah pasien mengatakan cemas jika tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Lalu untuk respon objektifnya, pasien terlihat lemas dan pucat dengan kantung mata membengkak. Next. Lalu pada
Pada hari yang sama di pukul 8.30 pagi, dilakukan tindakan yang pertama melakukan reduksi ansietas, memberikan waktu istirahat dan tidur yang cukup untuk menenangkan diri. Respon subjektif dari pasien ialah pasien mengatakan lebih rileks dan tenang setelah dilakukannya reduksi ansietas dan saran istirahat. Untuk respon objektifnya tidak ada. Lalu tindakan yang kedua ialah menganjurkan latihan fisik untuk meningkatkan kesehatan biologis dan emosional selama 30 menit sekali seminggu. Untuk respon subjektif yang dihasilkan, pasien dapat melakukan aktivitas yang dapat menurunkan perasaan gelisahnya. Untuk respon objektifnya tidak ada. Next. Di hari dan waktu yang sama, dilakukan juga tindakan mengajarkan teknik menurunkan stres, misalnya latihan pernapasan, masase, relaksi progresif, imajinasi terbimbing, biofeedback, terapi sentuhan, terapi murotal, terapi musik, terapi humor, terapi tertawa, meditasi. Untuk respon subjektif yang dihasilkan ialah pasien mengetahui cara untuk menurunkan stres. Untuk respon objektifnya tidak ada. Baik, selanjutnya saya lanjutkan mengenai diagnosis defisit nutrisi. Pada Selasa 15 Maret 2002 pukul 9 dilakukan tindakan yang pertama mengidentifikasi status nutrisi. Dengan respon subjektif pasien mengatakan nafsu makannya menurun. Lalu respon objektifnya pasien terlihat lemas. Yang kedua itu memonitor asupan makanan. Dengan respon subjektif, pasien mengatakan cepat kenyang saat makan. Lalu yang ketiga itu memonitor berat badan. Dengan respon objektifnya, berat badan pasien menurun dari 70 kg menjadi 65 kg. Bisa di next. Lalu selanjutnya di hari dan tanggal yang sama pada pukul 09.30 dilakukan tindakan yang pertama memberikan asupan makanan dengan respon objektif berat badan pasien membaik. Lalu yang kedua memberikan suplemen makanan jika perlu dengan respon objektif berat badan pasien membaik. Yang ketiga, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dari jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Dengan respon subjektif, pasien paham dalam mengatur jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan. Next. Lalu selanjutnya di hari yang sama pada pukul 10 dilakukan tindakan yang pertama, mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur, faktor pengganggu tidur, dan makanan serta minuman yang mengganggu tidur. Nah, respon subjektif dari pasien itu mengatakan bahwa pasien susah tidur dan sering mengalami kecemasan. Lalu respon objektifnya pasien terlihat pucat dan lemas disertai kantung mata yang membengkak. Yang kedua, dilakukan tindakan menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur seperti psikologis, gaya hidup, sering berubah shift kerja, lalu menjelaskan menghindari makanan atau minuman yang dapat mengganggu tidur. Respon subjektif dari pasien itu, pasien memahami faktor yang berkontribusi dalam gangguan pola tidur. Selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 10.40 dilakukan tindakan yang pertama memfasilitasi menghilangkan stres sebelum tidur. Dengan respon subjektif, pasien merasa lebih tenang saat tidur, lalu respon objektifnya pasien terlihat segar. Dan yang kedua menjelaskan menghindari makanan atau minuman yang dapat mengganggu tidur. Next. Baik, sekian dari kelompok 6, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan dari kelompok 6 dan juga kelompok 5. Untuk dilanjut kepada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab, itu sesi diskusi. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung di raise hand menggunakan fitur yang ada di Zoom dan dipersilakan untuk membuka mic. Terima kasih. Ya, baik. Untuk pertama adalah Talita, dipersilakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Talita. Izin bertanya kepada kelompok. Tadi pada tahap tindakan keperawatan ada yang dokumentasi.
Nah, apabila rencana keperawatan yang sudah diimplementasikan ini, jika ada yang tidak terdokumentasikan atau lupa salah satunya tidak terdokumentasikan, maka kemungkinan yang terjadi apa? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya untuk rekan-rekan kelompok 5 dan kelompok 6 bisa mencatat pertanyaannya, ditampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, Kansa, dipersilahkan. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kansa Fitri Fathia dari Universitas PKI. Izin bertanya kepada kelompok 6, kan tujuan implementasi nursing ini sendiri kan buat membantu klien untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan ya. Terus lalu bagaimana jika pada tahap implementasi nursing ini si pasien ini malah berujung pada kematian seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Kansa, atas pertanyaannya. Lalu dilanjut, untuk Deva bisa unmute. Ya, terima kasih, moderator. Saya Deva Angela, ingin bertanya. Mungkin pertanyaannya sama seperti pertanyaan Talita ya. Tapi ini pertanyaannya, kalau misalnya ada tindakan perawat itu terlewat, atau bisa aja perawat itu lupa untuk melakukan tindakan, itu apa yang harus dilakukan perawat? Dan juga dalam hal ini tuh perawat harus memperhatikan apa dalam melakukan implementasi kepada pasien. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu dari Khairunisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairunisa Nabila. Izin bertanya kepada kelompok 6. Itu dalam kasus terdapat perencanaan keperawatan di mana ada tujuan dan kriteria hasil. Bagaimana jika tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan tidak tercapai, serta bagaimana pengaruhnya terhadap proses implementasi. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, baik. Sepertinya tidak ada lagi. Maka dari itu dipersilakan saja rekan-rekan dari kelompok 5 dan 6 untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kelas RKI. Untuk kelompok 5 dan 6 dipersilakan. Ya, untuk Kristi dipersilakan, mohon disebutkan nama dan asal kelompoknya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Risti dari kelompok 5. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Talita. Jawabannya yaitu dokumentasi itu kan catatan yang dapat dibuktikan atau didapat menjadi bukti secara hukum. Nah, karena dokumentasi keperawatan itu bisa dikatakan juga sebagai pegangan bagi perawat dalam mempertanggungjawabkan dan membuktikan pekerjaannya. Nah, jadi jika tanpa dokumentasi keperawatan, maka semua implementasi keperawatan yang telah dilaksanakan oleh perawat itu tidak mempunyai makna dalam hal tanggung jawab dan tanggung jawab, dan juga bisa mempengaruhi terjadinya komunikasi yang tidak searah, di mana bisa terjadi risiko-risiko seperti kesalahan dalam komunikasi, dalam perencanaan tindakan, dalam pengambilan tindakan, dan lain-lain yang bisa mengakibatkan menurunnya mutu asuhan keperawatan dan tidak memiliki bukti untuk tanggung jawab atas tindakan keperawatan yang dilakukan kepada pasien. Seperti itu.
Apa sudah terjawab, Talita? Terima kasih sudah, Risti. Ya, baik. Terima kasih Risti atas jawabannya. Dia lanjut untuk rekan-rekan kelompok 5 dan 6 untuk menjawab 3 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Baik, izin masuk moderator. Iya, Hertinayu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hertinayu dari kelompok 6. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Deva ya. Saya ulang pertanyaannya. Jadi tadi ada apabila tindakan perawat ada yang terlewat atau ada yang tidak sesuai gitu, misalkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh perawat dan apa yang harus diperhatikan. Apakah benar pertanyaannya seperti itu? Iya benar, Mayu. Ya baik, baik saya izin menjawab ya. Jadi kalau semisal tindakan perawat itu ada yang terlewat atau lupa dilakukan, maka kemungkinan tujuan dan kriteria hasil yang ada di perencanaan itu tidak tercapai, tidak tercapai. Lalu apa yang harus dilakukan perawat apabila tidak sesuai? Jadi ada 2 hal yang perlu dilakukan itu. Yang pertama, pengkajian ulang, dan yang kedua itu ada merevisi perencanaan apabila terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu apa yang harus diperhatikan perawat dalam proses implementasi itu? Yang perlu diperhatikan itu perawat dalam melakukan implementasi itu berpedoman pada yang pertama itu menjaga keamanan dari pasien, yang kedua itu melakukan asuhan keperawatan yang efektif, dan yang ketiga itu perawat dalam melakukan asuhan keperawatan itu dilakukan seefisien mungkin. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Nayu atas jawabannya. Untuk Deva, apa sudah cukup jawabannya? Sudah, moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dilanjut untuk 2 pertanyaan lagi yang belum terjawab dari rekan-rekan kelompok 5 dan 6 bisa dipersilakan. Izin masuk moderator. Iya, Hilda, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Hilda Silvi dari kelompok 6. Izin menjawab pertanyaan dari Khairunisa Nabila. Sebelumnya saya ulang dulu pertanyaannya. Dalam kasus terdapat perencanaan keperawatan di mana ada tujuan dan kriteria hasil. Bagaimana jika tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan tidak tercapai? Apa yang harus dilakukan sebagai seorang perawat dan apa pengaruh terhadap proses implementasi keperawatan? Apakah pertanyaannya benar, Khairunisa Nabila? Iya, benar, Hilda. Baik, izin menjawab. Apabila sebelumnya gini, proses implementasi keperawatan itu kan untuk melihat respon pasien ya, untuk nantinya menjadi evaluasi. Nah, apabila tujuan dan kriteria hasil pasien itu yang diharapkan tidak tercapai, maka perawat harus mengkaji ulang penyebab masalah yang ada di pasien itu. Kenapa bisa hasil tersebut tidak tercapai? Kriteria hasil tersebut tidak tercapai. Kemudian setelah dikaji ulang, perawat harus menginterpretasikan ulang lagi gitu perencanaannya. Nah, nanti setelah perencanaan keperawatannya diulang, itu nanti akan dilakukan implementasi lagi untuk dilihat bagaimana sih respon dari pasiennya itu, respon subjektif dan objektifnya itu gitu. Jadi kita sebagai perawat harus tahu gitu penyebab dari pasien ini
tidak mendapatkan kriteria hasil yang tercapai itu kenapa gitu. Jadi kaitannya dengan kaitannya dengan implementasinya itu ialah ya itu tadi, jika ya itu tadi implementasi itu berfungsi untuk melihat respon dari pasien. Apa bisa dipahami Kak Irunisa? Kalau belum bisa saya jelaskan ulang. Iya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Dilanjut pertanyaan terakhir. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kamsa. Izin membacakan pertanyaannya ulang ya. Tujuan implementasi nursing ini sendiri kan membantu klien untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan. Lalu bagaimana jika pada tahap implementasi nursing ini berujung pada kematian pasien? Jadi, mohon maaf apabila jawaban saya ada salah-salah. Pada dasarnya ini, perawat dalam melakukan implementasi atau proses keperawatan ini sudah dengan pemikiran yang kritis dan sudah melalui beberapa research. Namun, jika pasiennya ini meninggal ketika perawat sudah melakukan implementasi keperawatan dengan baik, kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan pasien meninggal, walaupun sudah dilakukan implementasi yang sesuai dengan perencanaan dan diagnosis keperawatannya. Lalu, jika pasiennya sudah kritis, perawat itu tetap berkewajiban melakukan proses keperawatan yang salah satunya adalah dukungan proses duka ya, yang dapat dilakukan kepada keluarga pasien. Itu. Apakah sudah cukup jelas? Ya, baik. Terima kasih Rena atas jawabannya, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih Kansa. Ya, baik. Terima kasih Rena atas jawaban dari pertanyaan terakhir. Mungkin untuk sesi tanya jawab dicukupkan. Udah sampai di sini saja. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Pram. Mungkin ada tambahan dari beliau untuk Ibu Pram. Kita dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Naswa. Tadi jawabannya sudah cukup baik ya. Jadi untuk implementasi ini tidak bisa terlepas dari proses pendokumentasian dan evaluasi. Jadi apa yang sudah direncanakan harus dilakukan pada proses keperawatannya itu, yaitu di tahap implementasi. Setelah dilakukan harus kita evaluasi. Evaluasi itu bisa langsung pada saat kita melaksanakan tindakan keperawatan yang disebut dengan evaluasi apa? Melakukan evaluasi segera setelah melakukan tindakan keperawatan. Itu namanya evaluasi apa? Menjawab Ibu, evaluasi formatif. Evaluasi formatif. Kemudian sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang sudah ditetapkan di rencana tindakan, perawat melakukan evaluasi di hari terakhir, apakah di hari kedua ataukah di hari ketiga sesuai dengan waktu yang ditetapkan di tujuan. Evaluasi di hari terakhir itu namanya evaluasi apa? Menjawab Ibu, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif. Jadi evaluasi segera setelah melaksanakan tindakan ya dicatat, itu namanya evaluasi formatif, dan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di rencana tindakan itu namanya evaluasi sumatif. Nah, kalau ada yang terlupakan tidak dilakukan untuk rencana tindakan yang sudah dibuat, itu namanya perawatnya teledor. Nggak boleh ya, perawat itu nggak boleh lupa, karena tindakan keperawatan atau asuhan keperawatan yang disiapkan untuk satu orang pasien itu tidak untuk satu perawat, tapi untuk perawat yang bekerja di ruangan itu.
Karena salah satu fungsinya adalah tadi apa? Untuk mengkomunikasikan kan, mengkomunikasikan satu perawat dengan perawat yang lain, sehingga rasanya ya selama ini di rumah sakit itu tidak ada tindakan keperawatan yang terlewatkan. Karena setiap kali perawat A melakukan tindakan, dia catat di status atau di catatan keperawatan si pasien A, kemudian nanti ada overrun, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum oleh perawat B yang dinas selanjutnya misalnya. Nanti perawat yang B mengkaji lagi, oh ternyata tadi yang sudah dilakukan perawat A adalah ini, dilihat di catatan keperawatan yang ada di pasien itu, di statusnya. Kemudian dilihat apa nih tindakan yang akan dilakukan, dicatat lagi, gitu seterusnya. Jadi proses keperawatan itu sangat luar biasa, ya. Di rumah sakit itu digunakan untuk mengevaluasi kondisi si pasien. Nah, kalau sampai tindakan yang dilakukan sampai berujung ke kematian, yang namanya implementasi itu kan bukan hanya implementasi yang dilakukan oleh perawat saja kan, tapi ada yang kolaborasi dengan nakes lain, ada yang dengan dokter ya untuk menentukan terutama obat-obatan dan kondisi pasien yang selanjutnya. Kalau kondisi pasien udah kurang baik, itu biasanya sudah semua tenaga kesehatan itu udah mendiskusikan kondisinya. Jadi kalaupun sampai berujung ke kematian, itu sudah hasil tindakan keperawatan yang optimal, tindakan dari kedokteran atau ahli gizi atau siapapun itu pasti sudah optimal. Ya. Nah, jadi kalau sampai tahap implementasi sampai berujung ke kematian, itu biasanya tidak ada yang tanpa kronologis. Ya, ini sangat tergantung dengan kondisi pasien. Tidak ada rumah sakit yang menelantarkan kecuali kayak kemarin COVID kan, sampai masuk ke IGD aja pasiennya nggak bisa, bahkan ada yang meninggal di IGD banyak kan. Nah itu udah bukan situasi yang normal. Tapi kalau situasi yang normal tidak akan ada perawat yang tidak akan ada pasien yang meninggal dikarenakan akibat implementasi dari tenaga kesehatan ya atau terabaikan, itu tidak akan terjadi seperti itu. Jadi implementasi itu sangat penting justru untuk meningkatkan status kesehatan pasien dan juga untuk menghindari terjadinya komplikasi. Nah, kalau ada tujuan kriteria hasil tidak tercapai, ya tadi sudah benar ya disampaikan, dievaluasi. Setelah kita mengidentifikasi atau melakukan pengkajian, kita rumuskan diagnosa. Setelah kita rumuskan diagnosa, kita buat perencanaan. Perencanaan itu ada tujuannya yang prinsipnya SMART. Ada tujuan dan kriteria hasil ya. Kriteria hasil kalian bisa lihat SLKI, standar luaran perawatannya. Kemudian setelah dilihat standar luarannya, kalian bisa melihat SIKI, standar intervensinya. Jadi sekarang nggak usah susah-susah atau repot-repot memikirkan. Kalau dulu angkatan saya itu, apa ya ini intervensinya, cari buku ini, cari buku itu, gitu repot banget. Kalau sekarang nggak, sangat efektif dan efisien dengan adanya standar-standar yang dikeluarkan oleh profesi kita. Jadi standar intervensi dan standar luaran itu kalian wajib punya. Dan SDKI, standar diagnosa keperawatan ya. Jadi 3 buku itu. Dan sekarang ada tambah satu lagi standar prosedur. Jadi kalau kalian pegang itu, ke rumah sakit sebagian besar sudah menggunakan standar-standar yang sama. Sehingga apa yang dilakukan ke pasien, ya insya Allah kalau standarnya sama, kita akan lebih menjaga ya status kesehatan si pasien. Kalau tidak tercapai, kita evaluasi, kita kaji ulang, kita tetapkan ini masalah ini teratasi, tidak teratasi, atau teratasi sebagian. Kalau teratasi sebagian, berarti apa yang kita lakukan. Kalau tidak teratasi, berarti kita bikin perencanaan baru untuk dilaksanakan lagi, gitu kan? Nah, jadi tadi apa yang sudah diskusikan sudah bagus. Untuk kasus yang tadi disampaikan oleh kelompok 6, ada beberapa yang menggelitik saya nih. Kok ada tindakan keperawatan yang responnya zero, responnya nggak ada. Masa ada kita lakukan tindakan keperawatan, terus orang, atau kalian mengerjakannya, misalnya perawatnya mengerjakannya tanpa ada komunikasi.
Jadi perawatnya bisu, pasiennya juga bisu. Pasti tidak ada respon, baik subjektif maupun objektif. Tidak boleh. Respon subjektif dan objektif. Atau pasiennya anak-anak. Kalaupun anak-anak, misalnya ada yang nungguin orang tuanya atau kakaknya atau saudaranya, nah kita bisa mendapatkan data subjektifnya dari yang nungguin. Jadi misalnya tadi, pasien udah dikasih apa tuh, relaksasi apa tuh tadi ya? Kan harusnya tadi sudah disampaikan efek dari tidak bisa tidur itu apa? Kantong matanya bengkak gitu kan? Nah kalau sudah dikasih tindakan relaksasi, yang harus diobservasi lagi apa? Wajahnya, apakah wajahnya tampak rileks atau tidak? Kemudian kantong bola matanya itu terbentuk atau bengkak atau tidak? Itu kan bisa kita observasi. Jadi tidak ada tindakan keperawatan yang respon subjektif dan objektifnya kalian tulis strip. Jelas ya? Misalnya, pasiennya cemas. Yang paling gampang untuk mendeteksi pasien ini masih cemas banget atau enggak, kita ukur tanda-tanda vitalnya. Berarti data objektifnya ada kan? Apa nadinya yang tinggi, apa napasnya masih ketampak sesak gitu karena dia cemas. Apa pasiennya kelihatan murung, apa pasiennya kelihatan cemas dan dia tidak bisa mengungkapkan isi hatinya, itu kan akan kelihatan ekspresi wajahnya. Jadi perawat harus mampu, ya kita kalau melakukan tindakan keperawatan kita tidak boleh membaca pikiran si pasien, tapi harus kita observasi, harus kita ukur, hasil dari itulah kita bisa menunjukkan atau mengevaluasi bahwa masalah ini teratasi sebagian atau tidak teratasi. Paham ya? Nanti tolong perbaiki kelompok 5 maupun kelompok 6. Kalau dari hasil tindakan keperawatannya, respons subjektif dan objektifnya masih negatif, itu berarti secara konsep kalian belum memahami. Padahal etiologinya sudah ditulis tuh di sampingnya. Akibat tidak bisa tidur bisa menyebabkan apa, itu ada di situ. Tapi kenapa pada saat melakukan tindakan tidak bisa mengobservasi apa yang menjadi etiologi dari diagnosa itu. Nah, di sini kalian untuk penerapan berpikir kritisnya yang masih tanda tanya. Jadi berpikir kritis itu harus melekat di setiap tahapan proses keperawatan. Gitu ya. Jadi nanti tolong diperbaiki, tapi kalau format-formatnya saya lihat sudah ada tuh di implementasi itu, format implementasi sudah ada data identitas pasiennya, namanya, umurnya itu sudah bagus. Jadi kelompok 5 nanti bisa melihat untuk format-formatnya pada kelompok 6, tetapi keduanya harus dilihat lagi, jangan sampai ada respon subjektif dan objektifnya yang kosong. Itu saja mungkin untuk ulasan dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasamanya. Kelompok 5 dan kelompok 6 sudah sangat luar biasa menyampaikan presentasi sore ini ya terkait dengan implementasi, dan saya tutup dengan ucapan sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya kan mau masuk ke kelas apa nih namanya? Kelas A. Tapi saya mau keluar dulu ya, ini karena di kampus sudah sendirian, saya takut. Cuman saya nggak punya link yang langsung ngeklik. Bisa nggak kirimin lagi, supaya saya bisa buka di HP? Tadi saya dikirim sama, oh iya, tunggu sebentar ya. Nggak bisa ya, saya pengen masuk lagi, tapi pakai HP, nggak, ini mau saya tutup. Kelas A ada di breakout room berapa ya? Kelas A ada di mana? Izin Ibu, untuk kelas A ada di breakout room-nya namanya A. Oh, A ya. Oke. Ya, saya tutup. Oke, terima kasih. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu.